Jangan berdoa dulu, silakan. Bersiap sebelum belajar, apakah sebaiknya kita berdoa? Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Kenapa kita bersyukur? Masih ada yang ingat? Kenapa kita bersyukur? Bisa kenapa kita bersyukur? Karena masih hidup. Alhamdulillah. Nah, bersyukur juga adalah perintah Allah. Gimana bunyinya kemarin? Masih ada yang ingat? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa ya begitu? Ya, teman-teman, kita bersyukur itu pertama perintah Allah. Siapa yang bersyukur nikmatnya akan ditambah sama Allah. Ya, jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Dan kalau tidak bersyukur maka kita akan diazab sama Allah. Jadi mau bersyukur atau diazab? Kalau kita syukur dikasih nikmat tambahan, kalau kita kufur nggak bersyukur kita diazab. Jadi lebih enak yang mana? Insyaallah kita semoga semua menjadi hamba Allah yang bersyukur. Amin. Amin. Salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada kita baginda Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, beserta para keluarganya, para sahabat dan pengikutnya semuanya. Nah, teman-teman, hari ini kita tanggal berapa ya? Tanggal berapa sekarang? 8. Tanggal 8 bulan. Kalau Rabiul Awalnya tanggal berapa? Tanggal 1. Tanggal berapa Rabiul Awalnya? Tanggal 5. Kemarin kita libur itu tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 5 kemarin hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi sekarang tanggal 5. Ya? Tanggal berapa sekarang? Rabiul Awalnya, bulan Rabiul Awal. Tanggal 15. Tadi malam itu bulan purnama kalau nggak salah. Iya. Gerhana bulan ya tadi malam itu. Nah, terus juga kita selaku umat Muhammad SAW di momentum sekarang ini di bulan Rabiul Awal kita banyak-banyak bersolat. Udah sholat belum? Ya, kita sholat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Allah teman-teman, semoga kita diberikan keberkahan dan telah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya Allah. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Kelas 12 TKJ. Alia Putri. Adia Putri. Arif. Hadir. Nah, Bapak lupa kemarin kalau misalnya kalau Bapak absen sebut nama, panggil jangan jawabannya apa? Cita-cita ya. Nah, cita-citanya apa misalnya? Alia jadi polwan Pak gitu. Siap? Jadi kita revisi cita-cita kita ya. Kalau yang belum punya cita-cita silakan dipikirkan. Pokoknya di absen langsung sebutkan cita-citanya. Satu cita-cita ya. Bukan satu cita-cita. Alia Putri Mau jadi teknisi. Oke, Alin arsitek. Alsa menjadi wanita kaya. Andika PKL. Andika PKL. Anggun pengusaha. Aulia teacher. Aziza pengusaha. Cica Dani Dani sakit. Apa Dani? Ada info sakit apa Zan? Sakit aja. Dani sakit. Becky apa cita-citamu? Jadi direktur Pak. Direktur. Faiz YouTuber Pak. YouTuber. Udah punya akun belum? Udah jalan? Udah di mana? Belum. Fajar apa cita-citanya? Polisi. Ingat ya, jangan tidur. Fitri pengusaha. Elsa bidan. Yang melahirkan nanti ke Elsa ya. Keisha oh ini ada di TPM Keisha sampai Raka. Reva pengusaha apa Reva? Awal jangan jadi pengusaha ginjal ya, juga oh iya. Reva pengusaha apa? Apa aja? Awal jangan pengusaha ganja juga nggak boleh. Rizka mana? Tidak Pak? Pramugari. Oh, Sulis wanita karir. Syarifah pengusaha apa? Ulan apa Ulan? Mau jadi guru. Guru apa? Pengennya sih guru matematika. Masya Allah. Ya ini desainer. Yesa. Ya sekarang udah pede udah ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah. Tadi yang hadir yang sakit, semoga yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Buat kita juga nih yang mungkin kita sehat tapi dalamnya sakit ya. Tak pikirannya, hatinya galau, banyak masalah. Semoga Allah sehatkan kita. Allah berikan kita keberkahan dalam hidup kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Nah, teman-teman, izin berdiri ya Bapak, boleh? Nah, kita sebelumnya teman-teman sudah pernah belajar AI? Tapi tahu AI? Tahu. Udah pernah pakai? Bahkan di keliling kita ini udah banyak banget kan AI yang berkeliaran. Yang kita pakai dari membantu tugas, kita kan tugas sekarang gampang kan ya? Gampang banget ya kita cara bikin tugas. Nah, sebelum kita mulai, Bapak kita mau intermezzo dulu. Ada 3 hal. Apa ada berapa hal? 3 yang harus kita persiapkan sebelum kita belajar. Tahu apa aja itu? Yang pertama, kalau kita mau belajar, kalau kita mau menuntut ilmu, yang pertama harus punya pendengaran.
Ada pendengarannya? Siap? Nah, kalau A punya pendengaran, berarti kalau Bapak bilang siap, jawabnya kompak. Kalau nggak kompak, berarti dia nggak mendengar kayaknya, betul? Ya. Coba siap belajar? Siap mendengarkan? Siap praktek? Berarti alhamdulillah ya telinganya sehat. Alhamdulillah. Yang pertama telinga. Kemudian yang kedua harus kita siapkan penglihatan. Bisa lihat semuanya? Bisa. Yang keberapa? 5. Yang keberapa? 2. Bapak tes boleh? Penglihatannya boleh? Oke, ingat. Pegang apa yang kamu lihat. Pegang apa yang lihat semuanya. Kita tes penglihatan dulu, ya. Kita tes penglihatan. Kalau penglihatan jadi benar berarti benar nih ya. Oke, lihat Bapak semuanya. Lihat Bapak. Pegang apa yang kamu lihat. Oke. Pegang telinga. Telinga mana telinga? Apa saya tidak salah nih, mata aja kayaknya. Ingat, pegang apa yang kamu lihat, bukan yang kamu dengar. Apa yang kamu lihat, oke? Apa yang kamu lihat? Pegang mata. Mata mana mata? Pegang telinga. Pegang lutut. Ya Bapak juga bingung ya. Oke, berarti penglihatannya aman ya. Oke, yang ketiga pertama pendengaran, kedua penglihatan, yang ketiga itu konsentrasi. Kalau kita mau belajar harus konsentrasi. Boleh Bapak cek konsentrasinya? Boleh. Oke, kita di Indonesia itu ada 1 tahun itu ada berapa bulan? Ada 12 bulan. Ya, dalam 1 bulan itu ada yang tanggalnya 31, betul? Ada yang tanggalnya 30, ada yang tanggalnya 12. Oke, Bapak tanya, bulan apa yang ada tanggalnya tanggal 28? Februari. Yakin? Semua bulan ada tanggal 28. Apakah betul doang yang tanggal 28 adanya? Ya, berarti belum konsentrasi. Ya. Satu lagi nih, Bapak ada lagi konsentrasi ya. Kalau kita berbalik ke sejarah Rasul, ada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, teman-teman, waktu itu ada seorang Nabi Nuh, ya. Seorang Nabi Nuh itu bikin kapal, ya, bikin kapal. Tahu kan ceritanya? Tahu ya, yang banjir bandang, ya tahu. Nah, dalam banjir bandang itu ada yang diselamatkan, ya, bahwa dalam satu perahu itu berapakah, ya, putar Bapak jadi itu ya. Ya, jadi dalam sebelum banjir bandang itu Nabi Nuh itu membangun suatu bahtera perahu yang sangat besar. Ya, bangun di mana? Di tengah kampung. Ketika itu sebelum pokoknya belum ada hujan, belum ada apa-apa, Nabi Nuh itu membangun perahu. Pertanyaannya, jadi lupa. Pertanyaannya, Nabi Musa alaihissalam membawa berapa pasang dalam satu perahu itu? Berapa pasang? Apanya? Jadi teman-teman nggak tahu ya kisahnya, tahu nggak? Ada yang tahu nggak kisahnya? Lupa ya? Ya, jadi Nabi Nuh itu teman-teman membawa semua pasukannya. Setiap itu bawa sepasang semua. Nah, Nabi Musa alaihissalam membawa ke dalam perahunya itu berapa pasang? Satu pak? Ini ceritanya nggak kayak nyambung ya, kalian belum tahu soalnya.
Ya, nanti lagi dari itu ya. Oke, konsentrasi ya, siap ya? Siap konsentrasi? Oke, konsentrasi. Oke, sebelum itu kita sudah review ke belakang tentang pembelajaran. Nah, teman-teman silakan perhatikan ke depan, apa sih AI itu? Apa itu AI? Kita mulai dari sini dulu nih. Ini bukan sama. Ada pesan dari Bu Maya, jadi Pakai. Kayaknya banget. Ini adalah dari AI ya. Kemudian jika memilih, pilihlah yang terbaik. Jika dipilih, jadilah yang terbaik. Dan jika disia-siakan, pergilah dengan baik-baik. ada lagi. Kalau bikin prom, jangan ngerjain orang tua. Gua disuruh adegan ini. Lu kira apa tuh? Ya, ada nggak kira-kira orang yang kayak gini? Satu lagi peliharaannya ya. Udah tua. Siapa nih yang mau gantiin nenek? Ada yang mau gantiin nggak? Aku di sini. Terakhir nih. Saya mencari orang yang suka bermain Roblox. Kalau kamu masih suka main game ini, nanti saya datang ke rumahmu, saya ajak ke kantor polisi, dan HP-nya saya rusakin. Nah, yang main Roblox ada kan Roblox? Nanti coba sama polisi ya. Nah, ini adalah AI teman-teman ya. Kalian ada AI. Nah, sebelum kita masuk ke AI teman-teman, kita biasanya sudah pakai tools apa yang biasa kita pakai? Yang udah pakai AI? ChatGPT, Meta AI. Meta buat apa Meta? Buat nanya, buat curhat ya. Ada yang pakai buat curhat ya kan? Bapak biasanya kalau lagi galau, lagi gabut ya, buka WhatsApp, Meta, hai lagi ngapain, tanya gitu kan. Dia nanya balik kan, iya kamu gimana kabarnya, aku lagi galau, gini. Kalau kita sekarang, daripada kita cerita ke tetangga, cerita ke teman, diceritain ke orang lain kan. Kalau Meta cerita ke yang lain nggak? Nah, itu adalah salah satu solusi buat kita curhat sekarang ya. Nah, kita pakai AI terus juga nih ya. Tahu pengertian AI itu apa sebelumnya? Apa itu AI? Apa itu AI? Ya, AI itu adalah sistem komputer yang mampu meniru kemampuan berpikir. Jadi AI itu bisa berpikir. Dengan apa? Dengan kode-kode yang dibikin, ya, dengan struktur yang dibikin. Siapa yang bikin? Manusia yang bikinnya ya. Mesin yang bisa meniru kemampuan berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Itu adalah AI. Nah, contoh yang kita pakai sehari-hari AI yang pertama adalah chatbot. Misalnya ChatGPT, kemudian ada Google Gemini, ya. Aplikasi edit foto biasa dipakai yang pertama ada. Suka pakai kan Pak? Buat apa kan Pak? Bikin pamflet, set PPT, terus bikin apa lagi? Poster. Sekarang gampang banget kan bikinnya. Nah, itu adalah salah satu daripada hasil AI. Contoh aplikasi lainnya. Kemudian nih ada remove the BG buat apa? Hapus backgroundnya. Udah sering kita pakai kan ya. Kemudian rekomendasi di YouTube, TikTok, dan Spotify. Ada yang tahu AI-nya di mana? Kalian pernah ngalamin nggak ketika kalian lagi ngomongin mukbang misalnya, buka TikTok langsung mukbang. Kemudian lagi galau, tiba-tiba yang keluar musik-musik galau. Kemudian ada lagi kalau misalnya kita lagi ngobrol, misalnya, ada Ustaz Adi Hidayat ya. Itu pas keluar, itu biasa Ustaz Adi Hidayat. Apakah si TikTok atau YouTube atau Spotify itu tahu kita? Tahu pikiran kita? Tahu. Tapi dia tahu bisa baca pikirannya? Enggak.
Nah, ternyata kemarin setelah Bapak belajar, teman-teman, ternyata itu ada sistem di HP kita itu yang bisa mendengar suara kita. Ya, jadi di algoritma itu TikTok, YouTube itu ada. Kalau kita mau bahas apa, biasanya sering keluar. Dan Bapak buktikan sendiri nih, Bapak lagi biasanya Bapak buka itu kan, Bapak cari kasus, misalnya kayak kemarin si Zara, ya, pas lagi ngomongin Bapak sama istri Bapak, Zara pas keluar langsung lagunya Justice for Zara, gitu kan. Itu memang dibikin seperti itu. Jadi bukan tiba-tiba, oh ini TikToknya tahu nih pikiran kita, bukan kayak gitu ya. Tapi dia tahu ketika kita sedang membicarakan apa, ada namanya fitur itu, fitur AI-nya mendengar. Ya makanya hati-hati kalau ngomong sama HP kita, gitu ya. Jadi harus hati-hati. Jadi nanti algoritmanya akan diarahkan ke yang kita omongin. Mau bukti nggak? Nanti kita buktikan ya. Ya terus ada lagi nih penerjemah otomatis Translate Google Translate ya. Ada yang pakai Google Translate nggak? Pakai. Buat apa? Nah, itu sekarang ada lagi lebih canggih lagi buat kita bisa belajar bahasa Inggris. Ada yang les bahasa Inggris? Ada yang les? Ada. Ya sekarang lesnya belum sampai AI aja. Ya ada namanya tuh aplikasi buat kita belajar bahasa Inggris nih, biar lebih cepat gitu nangkapnya. Nah kemudian ini udah ya. Nah di sini juga jenis perangkat yang relevan untuk siswa, untuk kita nih belajar itu yang pertama nanti kita pakai chatbotnya, ada teks, digunakan untuk membuat tulisan, ringkasan, ide dan ide kreatif. Contohnya di ChatGPT, kemudian Gemini, ada apa Gemini? Belum ya. Copilot, ada bukan Copilot? Belum ya. Nah untuk AI generator gambarnya bisa teman-teman pakainya Canva. Kemudian bisa pakai Bing Image Creator untuk membuat gambar, ya, mencari sumber gambar. Nah, untuk kaidah kehidupan sehari-hari kita, yang pertama kita gunakan untuk e-commerce. E-commerce itu apa? Contohnya apa? E-commerce apa e-commerce? Shopee, Tokopedia, terus apa lagi? Lazada, itu adalah e-commerce. Nah, rekomendasinya dari mana? Bisa kita ketik satu kali, cari misalnya apa ya, lipstick misalnya. Nanti akan keluar tuh lipstick yang banyak-banyak. Ya, itu apakah tiba-tiba ada? Enggak, itu juga pakai AI juga sama. Jadi ada rekomendasinya atau algoritmanya. Untuk pertanian ada sistem prediksi panen kalau sekarang. Ya, ada yang di dalam pertanian, yang bapaknya atau orang tuanya jadi petani ada. Udah pakai ini belum? Belum. Nanti bilangin, Pak, ya udah maju teknologi Pak, ayo kita pakai AI biar tahu panennya kapan. Kan kalau orang yang sekarang kita kan perkiraan kan, oh 2 bulan kemudian. Padahal kita bisa pakai nanti pakai sistem prediksi AI. Jadi disimpan alatnya di sana, nanti dia bisa baca, oh ini kualitas padinya udah bagaimana. Makanya sekarang ada gerakan yang namanya petani milenial, ya. Apa? Pakai teknologi bertaninya. Gitu. Untuk UMKM, desain promosi produk lokal. Contohnya apa? Ada yang pernah berjualan kan di sini? Ada yang jualan ya. Pakai template atau pakai poster? Oke ya. Nah itu pakai AI ya. Pakai apa kita bikinnya? Apa ya? Nah ini Bapak konteksnya di sini mau bikin tentang. Nah untuk proyeknya hari ini kita mau bikin tentang AI untuk Subang. Ya, kita praktek hari ini, kita mau bikin bagaimana cara kita mempromosikan. Bagaimana cara kita mempromosikan Kota Subang. Siap? Bisa? Bisa kan promosi ya? Udah biasa kan promosi? Nah Bapak tanya, kalau misalnya kalian disuruh promosi, kalau sekarang zaman ke belakang lah, kita promosi biasanya tempel poster kan, apa namanya, brosur, dibikin brosur yang banyak, kirim sebar. Sekarang masih relevan nggak? Masih worth nggak kita pakai itu? Udah enggak ya. Kenapa? Karena sekarang orang juga dikasih brosur di pinggir jalan ada tuh. Ada yang pernah lewat PWD, ada toko apa namanya? Idol Mart. Ketika kita lewat lagi kan,
Nyampe dibaca nggak? Udah diambil dua. Mubazir kan? Coba kalau sekarang kita beralih, kita bikin poster, kita kirim ke WhatsApp, kita bikin status, dibaca nggak? Itu lebih banyak dibaca. Kenapa? Karena kita lebih banyak menggunakan HP sekarang daripada kita baca langsung, betul? Nah, contoh lagi, kalian Bapak suruh nih, tugas hari ini silakan teman-teman mempromosikan nanas Subang. Kalau kalian langsung mempromosikan bawa nanas ke sekolah, ayo beli nanas gitu kan. Nanasnya manis. Kira-kira kalau kalian Bapak suruh dengan cara itu ya, dengan metode yang lama, teman-teman disuruh promosi se-Jawa Barat, butuh waktu berapa lama? Waktu berapa lama, biaya berapa banyak yang dikeluarkan? Ya, dalam waktu, terus waktunya juga nggak cukup sebentar kan? Paling 1 minggu baru Subang itu kayaknya belum semua tuh 1 minggu. 1 bulan keliling bawa nanas gitu kan, ini promosi nanas. Itu adalah bentuk daripada konvensional kemarin, cara kemarin. Nah sekarang kita beralih nih dengan adanya teknologi, dengan adanya AI, kita bisa ngejangkau nggak dalam 1 hari penjualan promosi nanas itu se-Indonesia? Bisa. Dunia bahkan bisa kan? Bisa. Nah, kita bikin TikTok sekarang, TikTok, kita promosi TikTok, itu bisa. Bahkan jangkauannya beribu-ribu kali lipat daripada kita yang konvensional biasa. Ya, makanya teman-teman kalau jualan sekarang mulailah pakai AI. Ya. Nah, kita akan di sini Subang dikenal dengan nanas madunya, wisata teater dan juga UMKM kreatifnya. AI bisa digunakan. Pertama, kita akan membuat teks promosi wisata atau produk UMKM. Sekarang tugasnya teman-teman silakan buka AI-nya. AI andalan kalian silakan dibuka. Pakai apa? ChatGPT. Ya, boleh pakai ChatGPT. Kemudian kalian silakan bikin teks promosi tentang wisata dan produk UMKM. Produk wisata, iya Subang. Kita kontennya Subang ya, karena kita tinggal di Subang kan. Ya, silakan bikin teks promosi, mempromosikan yang pertama tentang nanas madu nih. Ya, yang pertama tentang nanas madunya Subang, kemudian tentang wisatanya. Kita wisatanya ada apa aja? Yang terkenal? Ciater, Astro ya. Pokoknya Ciater itu orang luar Subang juga udah terkenal pokoknya. Bahkan Bapak pernah ke Ciater waktu itu ketemu sama orang Arab. Ya bahkan udah internasional kan Ciater itu. Nah silakan teman-teman promosikan. Bikin teksnya dulu, bikin teks promosi. Ya bikin teks promosi. Silakan bikin teks promosi ya. Coba Bapak siapa yang menjadi? Teks promosi, nanas boleh, nanas dulu deh. Mempromosikan tentang nanas dulu, nanas, buah nanas. Ya, kita promosikan buah nanas, teman-teman silakan. Oke, sekarang sudah jadi. Sekarang HP-nya silakan disimpan di bawah, ditutup HP-nya dulu, simpan. Nah sekarang Bapak suruh teman-teman silakan memikirkan promosi tanpa AI. Ya, mempromosikan nanas, buah nanas dalam madu Subang tanpa AI. Silakan pikirkan dulu. Kelompok ya 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Ini 1, ini 4 berarti. Kelompok 1, kelompok 2 Jiza ke sana, 1 baris sana. Kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan bikin 1 kertas. Promosi kan buah nanas tanpa AI. Silakan kalian berpikir dulu. Coba. Enggak kalian iya tapi ini silakan. Pernah berarti ya. Silakan bikin kelompok. Ya, bikin kelompok dulu silakan. Bikin promosi ya. Teks dulu ya, bikin teks aja dulu, bikin teks promosinya. Idenya dikeluarkan.
Bapak kasih waktu 5 menit ya. So, 5 menit. Ya, thank you, terima kasih. Santai aja, tidak ada yang melihat HP, tidak ada yang melihat HP. HP-nya silahkan ditutup dulu. Kita bayi dulu, kita bayi pengalaman kita dulu. Pokoknya kita jangan pakai ada yang komputer, jangan pakai AI. Silakan kalian berdiskusi dulu sesuai yang kalian pikirkan. Ya. Panas baju dan pulang. Nanasnya kecil banget. Yang lebih manis, yang kecil. Silakan dibikin. Yang sudah belum? Cocok buat rasa manis anti kesan. Bener ya, tentunya. Cocok untuk manis buatan. Jangan nanti bisa nanas dulu. Wah, ini yang dari itu buat bikin gatel-gatel. Tulis ya. Menyembuhkan segala penyakit. Empat menit lagi. Bisa jam berbeda kami namanya guru sebenarnya tahu
Jadi kami atau batal aja. Bisa serius deh. Pakai juga Itu aku sudah tanpa suci juga ya juga. ada justru dijadikan sebagai jurus Bisa menurunkan oleh jangan pakai dia benar sampai batas dirinya Pak ya dan udah manis aku bisa menjaga udah manis nanti sebelum kehadiran hari terjadi kekalahan buat sih benar maduma ayo harusnya edukasi dari satu yang lebih serat yang tinggi hebat ada jadi bisa baru ditulis atau ini kira mau beli Jangan dibikin itu nanti lupa lagi ya. ditulis di bawah Kalau itu di bawah sudah sama kalau dari sini sama oke. oh berlayar udah Ngomong 1, 2, ngomong 2 sudah? Belum ngomong 3, 4 sudah? Sudah? TikTok jadi mana weh nggak bikin lagi nggak bikin emang masuk sejual jadi kayak ganas tahu Ya ada kesulitan bisa. sesuai dengan yang pikirin otak aja Pak. Saya masih pagi. Masih fresh. Iya. Masih muda ya Allah. Dua menit lagi. Oke, yang sudah silakan
Bapak? Udah Pak. Silakan kumpulkan. Bapak di atas sudah nggak apa? Apa? Bapak? Bapak pilih ada tulisannya ya, jangan kertas di dalam ya. Udah berapa? 4. Ini udah sekian, boleh. Sampai dua. Kamu ini kapan? Nanas dulu ya. Bapak bentar ya, nyalin teks. Oke. Yang penting bisa baca ya, apa yang penting bisa baca. Enggak kok baca. Oke, 4 kelompok ya, 1, 2, 3, 4. Sudah semua berarti ya. Nah, coba nih ya, kita tadi dikasih waktu 5 menit, tapi ngarep 10 menit ya. Nah, berarti hasil 10 menit kalian dikali 4 kepala, 5 kepala, 6 kepala ya, berarti berapa waktu tuh habisnya? Langsung dijadi kan? Oke, kita cek. Ini yang kita ya, kita nih nggak pakai AI. Coba kita lihat kelompok 4, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 4, sempat ada 2. 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 3 ya. 4. Ya nggak apa-apa. Kelompok 3. Subang bukan hanya dikenal dengan tempat pemandian air panas, perkebunan teh yang luas, tapi kaya akan perkebunan nanas yang berlimpah hingga memproduksi hingga luar kota, hingga berlimpah hingga memproduksi. So, oke, baca nih biar lebih enak. So. Subang bukan hanya dikenal dengan tempat pemandian air panas atau perkebunan teh yang luas, tetapi kaya akan perkebunan nanas yang berlimpah hingga memproduksikan hingga luar kota, sampai dijadikan ikon yang dikenal Subang Kota Nanas. Oke, tepuk tangan kelompok 3. Sekarang oke, terima kasih. Kelompok 2, bukan kelompok 2. Ini artis keduanya tuh. Ayo, kelompok 2. Bisa. Mau yang solusinya karena teksturnya lembut tidak membuat gatal lidah, manis tanpa kepala gula dan kaya akan vitamin C. Oke, kelompok 2 sekarang kelompok 2. Nah, kelompok 1 tadi menjelaskan geografis ya. Geografisnya kota Subang ada nanas dan semacamnya. Kelompok 2 lebih kepada langsung ke poin nanasnya, itu cicipin nanas gitu kan. Langsung ke produknya berarti. Kelompok 4. Ayo kelompok 4. Mau nyari yang manis tapi sehat. Mas madu solusinya
kaya akan vitamin, 100% tanpa pemanis buatan, harga terjangkau, ayo cepat beli sekarang sebelum menyesal. Hubungi 0831 atau datang ke outlet kita Jalan Cagak Subang. Oke, sip, tepuk tangan. Nah ini mulai nih. Pertama menjelaskan, halo, menjelaskan apa namanya, geografis buahnya ini lengkap nih ya, kelompok 4 lengkap ya. Ada alamat. Tadi coba kalau pesannya di mana? Kalau ada yang mau beli, mau pesannya di mana? Ya, ini kelompok 4 lengkap ya. Nah, kelompok 1 siapa? Ya. Kelompok 1. Cicipi manisnya nasi Subang karena manisnya alami, tidak bikin perih di lidah. Cocok untuk dijadikan sebagai makanan segar di cuaca panas dan bisa dijadikan oleh-oleh khas Subang. Oke. Berarti sudah bisa ya. Nah, kita bisa bikin promosi dengan tadi masih banyak ada yang udah jadi, cuma mungkin masih belum terstruktur kan. Kayak tadi juga pesannya di mana? Gak ada kan? Nah, berarti pemenangnya kelompok 4. Oke, itu pertama. Kemudian, nah coba teman-teman pikirkan lagi ya. Coba berpikir secara logika ya. Pikirkan secara logika ya. Pikirkan secara logika. Nah, kalau kita bikin promosi itu satu, contoh buat anak saja kita promosi. Butuh waktu berapa lama? Tadi 10 menit juga kurang kayaknya, belum lengkap kan? Masih banyak kurangnya. Nah, sekarang kita coba promosi bikin pakai AI. Ya, kita pakai yang teksnya dulu aja. Kita bikin yang apa namanya? Bikin yang copywritingnya. Ya, jadi kan kalau promosi itu ada yang copywriting, ada tulisan, ada gambar, ada video kan. Nah, kita bikin satu dulu aja, satu aspek dulu itu pakai teks dulu. Oke, coba sekarang kita gunakan AI kita, buka AI-nya. From dasarnya, atau from? Apa from? From itu apa from? Apa from? Cak? Apa from? Apa? Iska? Bukan from, P-R-O-M-T. Yang biasa kita kalau tadi kan tuh, si nenek-nenek bilang kan, kok ini promnya kacau banget, bisa naik ke atas apa helikopter. Prom itu perintah, ya kata perintah yang kita kasih ke AI, kemudian diolah sama AI, itu namanya prom yang kita kasih. Semakin jelas kita bikin prom, semakin bagus hasilnya. Ya, Bapak kasih prom dasarnya silakan. Buat di sana kasih depannya gini, sebagai expert. Tulis di AI kalian, sebagai expert buatkan teks promosi buah nanas Subang. Itu kata dasarnya, from dasarnya. Silakan dikembangkan. Coba kalian itu dulu, di search dulu. Silakan dicoba. Kalau masih belum jelas, silakan ditambahkan lagi. Sebagai expert. Ya, expert. E-X-P-E-R-T. Kenapa sebagai expert? Karena kalau misalnya AI kita kasih perintah sih misalnya, coba entar dulu itu, coba kita ganti, bikin dulu teman-teman, coba klik di sana buah nanas, coba klik buah nanas langsung di upload, langsung di generate buah nanas, coba klik buah nanas, langsung di generate. Udah pakai wifi yang dikasih kan? Ya. Udah lancar nggak? Coba bikin buah nanas terus di generate langsung keluar. Coba Bapak mau tanya siapa ya? Iya, apa di sana keluar nggak? Apa? Ini tentang penjelasan buah nanas. Oke. Oke, penjelasan buah nanas ada manfaat yang lainnya. Rizka keluarnya apa di sana buah nanas? Nikmati sensasi rasa tropis yang menyegarkan dan kaya manfaat, cocok untuk segala sehat, jus atau campuran masakan favorit. Oke, cukup. Sama atau enggak? Beda. Kenapa? Promnya sama enggak? Sama kan buah nanas kan? Nah itu AI itu gitu. Jadi AI itu kita harus teliti lagi. Sebelum kita offload ke yang lain, sebelum kita share ke yang lain, kita harus baca teliti dulu. Benar enggak?
Karena waktu itu ada kasus lagi bikin PPT gitu kan, ternyata dibikin sana ada yang harusnya pantai jadinya Muhammad jadi pantai. Itu benar kejadian. Pas dipresentasikan itu bacanya kayak gitu. Itu makanya kita harus hati-hati dengan AI. Ya, jadi benar AI cepat, benar AI bisa membantu kita, tapi kita harus sebagai manusia kita harus seleksi lagi. Ya, jangan langsung jadi langsung kirim. Ternyata kata-katanya ngaco kemana aja. Ya, jadi itu AI. Sekarang silakan, Bu Ana sudah ya. Bisa apa hasilnya tadi? Buah nanas adalah buah tropis yang punya rasa manis, segar dengan sedikit asam. Dari buah mengandung warna kuning cerah dan kulitnya bertekstur Itu tentang buah nanasnya ya. Ada yang tentang buah nanas dari mana? Sekarang kita lebih rinci lagi, kita kasih kita kasih perintah yang lebih rinci. Tadi, kenapa dikatakan sebagai expert? Karena si AI itu adalah dia tuh mentahan. Kalau kita mau bikin roti, dia itu tepungnya. Ya, tepungnya bisa dipakai bikin apa aja kan? Mau dibikin cireng pakai tepung bisa, mau dibikin roti bisa, mau dibikin apa banyak macamnya. Nah, gimana tugas perintah kita? Perintah itu sama dengan from, secara gampangnya. Jadi kalau kita pengen hasil yang bagus, bikin from yang bagus. Oke, sekarang silakan bikin from dasarnya. Kasih sebagai expert biar dia itu yang paling expert di bidang itu. Gitu. Kalau bisa nggak Pak kalau misalnya kita bikin kamu adalah content creator yang profesional, bisa. Kamu adalah guru yang profesional, bisa, tapi ribet kebanyakan kata-katanya. Jadi tulis sebagai expert aja. Kita sebagai expert buatkan saya teks promosi buah nanas Subang. Itu aja coba from-nya dikasih. Silakan. Sebagai expert buatkan saya teks promosi buah nanas Subang. Coba ada yang sudah? Nanas Subang, manis alami, segar maksimal. Coba apa depan coba ya? Nikmati tebal, nikmati kesegaran asli buah nanas Subang, boleh temanya. manis alami dari tanah Jawa. Manis alami. Nah, itu sama ya, sama beda-beda kan? Sama juga beda-beda juga. Tapi itu lebih jelas kan? Oh, ada nanasnya, ada Subangnya, kata kuncinya. Jadi dia nggak melebar-lebar ke nanas yang ada di Afrika, misalnya nanas yang ada di mana-mana lagi. Itu adalah salah satu bentuk teks promo. Berapa menit kalian dapat itu? Seperhitungan detik, asal jadinya lancar kan? Ya. Coba kalau tadi Bapak suruh bikin itu teks promosi yang kalian itu berapa kali itu waktu yang kita gunakan? Ya, berkali-kali lipat, bahkan ribuan kali lipat itu perbandingannya kan? AI yang kita gunakan dengan otak kita. Apakah berarti manusia lebih pintar AI daripada manusia? Lebih pintar mana AI sama manusia? Tadi buktinya lebih cepat siapa? Ya, itu lebih pintar siapa? Berarti manusia tidak pintar, betul? Bukan seperti itu konsepnya ya. Sebenarnya gini teman-teman, kenapa AI itu lebih pintar sekarang daripada kita? Karena AI itu punya yang namanya library ilmu-ilmu semua yang ada di dunia. Punya perpustakaan keilmuan. Kalau kita ilmunya terbatas nggak? Karena kita satu orang, tambah tadi ada 5 orang. Kalau AI berapa orang yang bikin itu? Jawaban itu seluruh dunia. Jadi ada AI juga yang tugasnya hanya membaca buku. Ya, ada tugas AI itu membaca buku dalam satu waktu, dalam satu hari itu bisa membaca kalau nggak salah 5 miliar gitu kata dalam satu hari. Jadi gimana, nggak pinter ya? Nah, tapi kita jangan sampai kita kalah sama yang juga. Sejatinya manusia lebih pintar. Kenapa AI sekarang lebih pintar? Karena dia udah banyak tuh data-datanya yang di sana. Bapak yakin kalau yang suka pakai AI di laptop atau HP-nya sama yang enggak pasti beda jawabannya.
Jadi AI itu merekam apa yang kita kasih setiap hari. Nih bapak bikin ya, dia udah tahu. Bapak misalnya cuma bikin assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam Kang Doni. Jadi udah ada Kang Doninya karena dia tahu itu bapak. Nah kalian juga bisa kayak gitu. Kalau bapak bikinnya, coba ya, bapak contohkan. Bapak contoh coba. Ambil nggak apa ya? Nah, kan coba bisa lihat di sini. Nah ini ayah bapak nih. Bapak udah ada pembelajaran dari cuma gambar sih. Ayah bapak. Coba kita lihat. Pagi bro. Bapak itu gini ya. Pagi bro. Ini nggak ada ya. Wah ini. Biasanya udah ada ya. Selamat seminggu dia. Aku mau mengajar. Bukan ini kan ini. Bisa langsung kan? Kita bikin lagi yang baru. Bismillah, semangat pagi. Nah, padahal cuma kata-kata Bismillah selamat pagi, Bismillah selamat pagi Kang Doni, gitu kan? Mau kita tipe juga misalnya pagi juga kayak dewa nih tiponya ya. Siapkan Bismillah. Oh semangat pagi, jadi dia udah kenal sama kita gitu kan. Ketimbang kalian yang enggak apa nanti, bapak tanya lagi gini, bapak sudah sering curhat ke sini soalnya ya. Kalau kalian mau tahu, bapak di sini tuh curhatannya banyak banget ya. Coba deskripsikan saya. Baik kan, nah kalau di nomor Eskom, guru TKJ, pembina tahfiz, dakwah, MC, khusus ayam kering kusdon, itu semuanya udah nyimpan data-data kita. Ya, jadi semakin kita banyak sering ke dia, kita lebih gampang katanya kita butuh apa sesuatunya. Contoh nih, bapak misalnya, coba kalau misalnya nih, buatkan pengumuman eskul tahfiz hari ini. Siapa yang dibikinkan? Langsung jadi ya. Tuh. Tempat di mana? Di KJ Bomanci Desa Bakti udah ada. Dengan waktu yang disesuaikan pada juhur tapi jam segini coba ya. Ya. Nah, tinggal kita kasih promnya apa? Promnya kasih tanggal sama waktu aja. Gitu. Apakah ini bikin kita bodoh? Bikin kita tidak pinter? Enggak juga. Ini AI itu hanya membantu kita mengerjakan sesuatu agar lebih cepat. Dan kita jangan nih, kalau misalnya bapak misalnya, oh ini udah jadi nih, langsung bapak simpan, bapak kirim ke WhatsApp, kira-kira benar nggak? Salah. Dan tugas kita adalah mengkoreksi. Ya, tugas kita bikin, tugas kasih perintah, setelah jadi kita koreksi baru kita kirim. Jangan asal kirim. Coba nih, kalau misalnya bapak kirim, akan banyak pertanyaan nggak? Oh hari ini pak, ya kan? Kok jam 14.15 bapak masih belajar? Ini benar emang nih tempatnya, karena udah sering dikasih dia, ya. Itu adalah AI kecerdasannya. Oke. Kemudian, teman-teman tadi sampai tugas ya. Nah itu pertama kita tadi sudah bikin teks ya. Bikin teksnya silakan gampang banget sekarang teman-teman jadi ini. Jangan dibosan. Kalau kalian disuruh bikin tugas kemarin ya. Kemarin kalian kan suruh bikin surat kan? Oke, bapak contohin bikin surat ya. Tapi kalau emang suruh ketik ya, jangan curang. Buatkan surat rapat OSIS SMK Al-Mufti perihal penting. Jadi suratnya tinggal isi kop surat, tanggal nih. Kan surat resmi kan? Ada nomor surat, assalamualaikum, tanggal, isi rapat. Nanti kita ganti-ganti tanda tangan terus selesai. Ya kan? Segampang itu ilmu kita kalau kita tahu. Ya makanya kita sudah belajar juga. Bapak ini ya bikin ini kalau ini buat guru sih sebenarnya di pembelajaran koordinatnya ini. Ini ada di sini kalau ini udah di Rukiah. Ya.
Ini yang ini udah rupiah, yang ini udah rupiah nih. Bapak punya 2 AI hasil pembelajaran kemarin. Matching menggambar. Nah, setelah bikin logo, buatkan logo, ketika klik aja bikin logo. Bapak bikin logo Usdan juga di sini. Nah, langsung gambar, kita mulai tahap prompt. Ingat promptnya. Kita bikin logo lebih detail, lebih bagus. Buat, nah sebagai expert, buatkan logo SMK jangan logo Usdan Nanas Subang. Bukan yang salah. Salah Nanas Subang. Kita bisa betul kalau kita salah, kalau dia kasih yang salah, kita bisa bikin lagi. Kita betul ini, dia kasih konsep dengan konsepnya, logonya, Usdan Nanas Subang, identitas, Udon, bukan Udon, Usdan, nama. Oke, nah sekarang jelas banget singkatan Usdan bukan di Jepang. Nama brand. Jadi nama brand Usdan ya. Oke, kita bikin di sini. Kalau sudah selesai baca nih, teman-teman jangan langsung baca dulu. Baca warna dominannya, warna khususnya pelangi, kuning emas. Benar sudah sesuai ya sambil ditanyakan. Kalau sudah sesuai langsung lanjutkan buat gambar. Kita tunggu ya. Nah, dia bikin gambar langsung. Ya, kalau nggak sesuai ya kita bikin lagi yang baru lagi. Ini kurang ini gitu kan. Kita bikin lagi. Nah, itu adalah AI teman-teman, ini ChatGPT ya. Tapi kalau ChatGPT itu ada batasan, ada limitnya. Kita nggak bisa kalau misalnya 1 hari berapa gitu limitnya ya. Jadi kalau buat chat aman, tapi kalau buat bikin gambar, bikin file, masukin file itu ada limitnya. Kecuali kita pakai yang plus, kita membayar, itu bebas. Kita lihat hasilnya. Jadi bikin logo gampang atau susah? Gampang ya, jadi itu sesuaikan aja. Tapi memang harus dipelajari dulu ya. Tapi kita tunggu ini kita nih ya. Ini para hilang ya. Nah ini kalau AI tidak gini ya, jeleknya AI masih orang pada hilang. Ya ini kan, jadi dia emang harus kita perhatikan lagi. Nah ini tadinya poin ini proyek terakhir ya, nanti setelah kita ini. Coba kita lihat ini dulu jadi belum. Nah, Usdan Nanas Subang kayak gini jadinya, bagus nggak? Jelek kan? Coba kalau kamu bikin yang sekarang, bisa dibikin bagus nggak? Kurang bagus, kurang bagus. Bikin yang lebih elegan, kekinian dan profesional. Kalian bisa nggak bikin kayak gini? Bisa. Oke, sekarang tugasnya ya. Coba nambah kalau kalian bisa ya. Bisa kalau pakai AI gitu ya. Kalau kita bikin utak-utak, gambar narasi juga gimana, tulisannya juga gimana, bisa memang. Karena kita cerdas kan, kita juga bisa. Cuma waktunya nggak bisa cepat. Kalau AI karena memang waktunya dia udah di from kayak gitu, dia bisa lebih cepat ya. Itunya fromnya, kuncinya sekarang di fromnya. Kalau kalian bikin yang tadi nenek-nenek apa namanya itu mandiin singa, itu kalau kalian nggak tahu fromnya nggak akan jadi itu singa, jadi kucing yang dimandiin ya. Dia harus sesuai fromnya. Sekarang tugas next selanjutnya kita bikin promosinya pakai gambar. Ya, tadi kan udah by text kan? Nah sekarang kita bikin by gambar. Silakan dilanjutkan yang tadi. Buat ingat kata kuncinya sebagai expert.
Silakan buatkan saya gambar promosi tadi apa, buah nanas Subang. Nah, ingat kata kuncinya, semakin from-nya jelas semakin bagus. Silakan ditambah-tambahkan aja. Semakin from-nya lebih teknik-tekniknya akan jadi sesuai. Kalau enggak dia tambang. Kalau enggak dia yang ada di dia aja gimana? Ya, silakan dibikin. Ada nama kaliannya, ada nomor teleponnya. Oh ini sama aja kayak gini. Bagus ini kan? Bukan logo tapi poster boleh. Pokoknya buat promosi Nanas Subang. Coba siapa yang sudah jadi? Oke, silakan bikin ya. Kalau bahasa Inggris, karena kalian nggak kasih prompt bikin dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau dalam bahasa Inggris biasanya, karena dia kan otomatis kan, dia kan punya luar kan, segi PPT otomatis dia bahasa dia. Tambah prompt lagi, bikinkan dengan bahasa Indonesia. Coba. Jadi belum. Ini sudah jadi. Bikin selengkap mungkin, sejelas mungkin menurut kalian. Tambah aja formnya. Sudah. Sudah. Ini yang masih terasa ya. Jadi sekarang nggak usah pusing-pusing nih kalau kita mau cari teks buat promosi, buat OSIS nih. Biasanya OSIS kan suruh bikin ini, bikin itu. Nah, itu memudahkan cara kerja kita. Ketua OSISnya nggak ada sih. Ya. Jadi nanti memudahkan kita pekerjaan kita. Apalagi Pak yang bisa digunakan sebagai AI. Bapak biasa bikin kerjaan harian, bikin laporan, bikin surat, itu bisa semua di sana. Ya, cita-cita kita jelaskan di sana, cita-citanya pengen jadi apa? Arsitek Pak. Bikin arsitek itu apa langkah-langkah jadi arsitek, biar kita nggak nambah gitu cita-citanya. Pengen jadi ustazah misalnya. Ya, apa yang harus dipelajari? Gitu kan? Apa yang harus kita langkah-langkahnya? Nanti pengen jadi ustazah, kuliahnya kan kebijakan. Ya nanti salah ini, salah satu. Udah belum? Nih, keren kan jadi nih, satu, coba lihat. Nanas Subang, nanas segar, cita rasa juara. Lihat, coba kalau kalian yang bikin, soalnya sebelum ini, bisa nggak bikin kayak gini jadinya? Coba, ya. Ini udah jadi satu. Coba yang lain, ada yang lebih mudah. Jalan Cagak Subang, boleh. Coba, mana siapa di atas? Dua. Nah, ini lebih detail lagi nih. Tersedia untuk partai dan bikin kayak gitu. Bikin ada partainya. Oh enggak jadi sendiri. Ini lebih ini nih ya, lebih gede. Lebih detail lagi. Intinya kalau kalian mau lebih detail, mau lebih jadi sesuai kalian, bikinnya yang promnya. Kuncinya di promnya ada respon-respon dulu ya. Oke. Suka respon yang mana? Satu boleh bro. Oke, sudah jadi. Ini tergantung amal sih katanya. Terus saja beda tetangga saja. Oke, siapa yang sudah jadi lagi? Belum. Di refresh aja, kalau misalnya nunggu lama di refresh aja, dia akan lebih cepat bisa kalau di refresh daripada nunggu. Sampai sabar. Ya.
Jadi Dia gak mau. nggak mau. Iya, perintahnya kalau salah perintahnya coba dicek lagi. Ya. Kalau tidak sesuai coba dicek lagi perintahnya. Sudah? Dia yang jadinya. Enggak. Mana yang sudah? Sudah udah? Nah ini. Nah ini ada tambahannya nih. Nah sebuah sumbang, baik delicious. Nih, ini berarti kata-katanya nggak ada ya. Tapi ini buat depan ya, sampul ya, buat sampul. Buah nanas subang, very delicious, fresh and sweety. Ya, sweet. Boleh. Jadi, nanti udah mau. Nah, oke, coba lihat Pak. Nah ini ya, nanasnya bikin rindu katanya ya, teman bisa bikin rindu. Nah, ya. Jadi boleh kalian bikin kata-kata yang nyeleneh-nyeleneh, yang lucu-lucu juga boleh. Ya, tuh jadi belum? Belum bisa lagi. Oke. Coba, ada lagi yang lain? Bapak yang lalu harus di-upgrade ke ChatGPT. Oh, berarti udah sering dipakai ya? Siapa nih kan? Di Google ya, Om? Iya, Aku yang Google mah ke aplikasi. Ya, juga begini. Meta bisa kan Pak? Login. Apa? Meta bisa login. Itu bisa. Bebas pakainya apa aja, bebas pakai Gemini juga boleh. Yang penting ada hasilnya. Karena sekarang banyak banget ya, itu banyak banget teman-teman. Cici bisa dipakai. Ada cici boleh, ada cica juga boleh. Cica. Nanti ya berapa? Nanti buatin lagi. Cica buatin. Ini apa? Yang biasa kalian pakai aja. Gak menarik. Kalau nggak menarik, coba apa lagi yang salah, yang salah gitu kan? Perintahnya. Intinya from, kunci di from teman-teman. Sekarang orang-orang itu yang kalian di IG banyak yang berseliweran video-video aneh gitu kan? Itu kuncinya ada di from-nya. Bahkan sekarang from itu dijual, ya. Mereka jual from itu kata-kata dong dijual, gitu. Karena memang ya hasil pemikiran itu. Cara kita bikin from gimana? Caranya kalau bikin from gini dulu nih. Kalian ke ChatGPT juga. Tulis aja sebagai expert buatkan 10 prompt 10 prompt apa namanya nanas promosi ya, promosi buah nanas subang. Ini promptnya nih, coba kita lihat. Ini masih loading di sini. Ini yang baru lagi deh, coba. Nah, buatkan poster promosi buah nanas subang dengan nanas segar menunjukkan kelezatan kesegarannya, tambahkan kemudian manisnya bikin lagi segarnya asli subang. Ini tagnya apa? From. Jadi kita juga nggak harus bikin lama-lama sebenarnya. Tinggal buatkan saya from untuk promosi buah subang. Jadi tinggal kita ambil di sini, coba ya kita ambil di sini. Satu kita copy, kita bikin lagi di sini gambarnya. Ini charter ya.
Nah ini Ciater nih ya. Nikmati sejuk alam hangatnya air Ciater Subang. Segera kunjungi, rasakan kesegarannya. Ada tuh Ciater. Nah itu ya, jadi pertama tadi kita udah bikin yang teks, kemudian yang gambar juga selain di chat GPT ini bisa juga di mana biasa kalian bikin gambar AI tapi di mana? Meta AI bisa. Kalau apa biasanya Canva bisa nggak? Canva AI. Ya ada Canva AI dicari buka. Kalau kalian biasa pakai Canva, tapi Canva biasa, coba pakai AI sekali-kali. Canva AI sama dia seperti ChatGPT, tapi dia lebih ke Canva-nya, lebih ke gambar ya. Canva AI kita coba. Lanjutkan kalau misalnya jangan di browser. Mana fiturnya? Mana fitur jadi Canva AI? Di sini ada nih. Kalau kita biasa desain Anda, bisa nih kita bikin sendiri desain biasanya di sini ada ya. Itu desain yang dibikin nih. Bapak malah bikin ini nih, bikin saya gambar ya. Kaos, template ada. Sekarang ada AI di sini. Kita tadi frontnya kita paste. Kemudian kita bikin langsung, kita wrap. Lebih banyak pilihannya. Kalau di AI, kalau di ChatGPT kita dikasih satu. Kalau di sini banyak pilihannya. Nih, tuh. Subang Pineapple, cari di sini. Tinggal diedit aja. Kita ambil misalnya satu yang ini. Tinggal kita edit. Kalau di sini bisa diedit langsung sama kita. Ya. Tinggal diganti-ganti selesai. Kalau misalnya mau dibikin di Canva.ai, kita AI. Kemudian kalau misalnya kita bikin video, ya bikin video gimana? Ada yang pernah bikin video AI? Bisa pakai Chat Gemini VO3 yang lagi rame ya, VO3. Harus berbayar kalau VO3 guys. Di Gemini. Ada yang pakai Kling AI buat gambar promosi. Try Veo, kita coba. Tapi ini terbatas sih. Harus di-upgrade kalau ini ya. Harus ada upgrade-nya. Bisa nih. Ya jadi AI itu sekarang bisa membantu kita untuk membuat teks, untuk promosi. Ya jadi hari ini kita belajar tentang gimana caranya mempromosikan. Cara mempromosikan menggunakan AI, pertama kita bisa cari minta teks promosi AI. Dengan catatan pesan Bapak jangan langsung diupload, jangan langsung diambil. Ya jadi harus di cross check lagi, harus diperhatikan lagi. Terus bikin gambar bisa seperti yang kalian mau nggak? Bisa, dengan catatan harus frontnya harus sesuai yang kamu mau gitu. Kalau mau yang bagus lagi ya yang upload dan berbayar, tapi yang gratis juga banyak sekarang ya gitu. Kemudian yang ketiga untuk bikin yang video kayak video tadi ya, video ini video ini bikinnya pakai AI atau tidak? Pakai AI bikinnya. Yang bikin trauma itu Kata-kata saya ini kan? Nah ini kita memang umumnya kalau bikin prom jangan kerjain orang tua. ingat promnya kan? Semua adegan ini lu kira apa? Jadi prom kuncinya. Ya kalian punya ChatGPT-nya tapi gak punya promnya, minta sama ChatGPT dibikin prom. Ya kalian gak punya promnya, minta di game ini bisa. Gitu, itu AI-nya.
Kalau untuk bikinnya bisa di VO3, bisa di Klik AI, banyak ininya aplikasinya. Klik AI juga bisa nih. Promosi coba kita cari ya. Punya TikTok kalian? Punya TikTok? Gak bolong ya, TikTok. Kita buka TikTok, cari. Pernah nggak lihat ada iklan, tapi bukan kayak manusia iklannya? Ada yang pernah nemu AI apa iklan ini nggak iklan tapi pakai AI? Ya, nih jangan lupa follow Ustaz Snack ya. Coba kita cari mana ya? Cari dulu. Di pencarian coba kita cari. Promosi AI. Nah, sekarang jualan itu nggak usah pakai kita punya produk. Kalian kalau main di affiliate di videoai.id, kamu pengen bikin video promosi atau edukasi, tapi nggak punya waktu buat syuting, videoai.id hadir untuk membantu Anda membuat video yang menarik dan efektif. Tidak perlu ribet. ini pakai AI begininya. Yuk, order sekarang di videoai.id. Halo semuanya. Bukannya kayak kita kan di orang Indonesia. Konten kreator yang Ini AI atau bukan? untuk menjelaskan Ini ya. tapi masih Bukannya sama gitu kan, bentuknya juga sama. Pengen bikin apa, pengen bikin yang ganteng bisa, bikin yang cantik bisa. yang kamu jual. Caranya mudah. Kamu masuk saja ke ChatGPT. Caranya. Kemudian kamu masukkan foto kamu dan foto produk kamu. Lalu tuliskan prompt supaya ChatGPT menggabungkan model dan produk dalam satu gambar. Dan hasilnya seperti ini. Setelah itu, kamu masuk ke Hendra untuk proses lip sync. Masukkan gambar yang sudah dibuat tadi dan suara yang sedang menjelaskan produk kamu. Maka Hendra akan membuatkan video seperti aku yang sedang bicara saat ini. Kalau kamu masih kurang jelas, kamu bisa download tutorial lengkapnya di link yang ada di bio ya. Buat Teman-teman yang harus nyuci piring, gelas, panci kan bisa baik, bisa akeh, pesik, anggur wangi, mantep pokoknya. Teman-teman yang harus nyuci piring. Ya, jadi itu AI teman-teman sekarang hari ini ya. Jadi sangat banyak sekali kita dikelilingi sama AI hari ini. Tapi kita nggak saja berada. Apalagi kalau misalnya kayak Mama Ebi Pro tahu ya. Jadi itu kan banyak yang ada ini nggak pernah lihat yang manusia ada ekornya, ada ular kepalanya manusia. Itu AI sebenarnya. Kita kan tertipu kan? Kita kan beneran ada fenomena aneh gitu kan? Ini ya. Gitu. Coba kalian tadi udah selesai belum bikin gambarnya? Yang lain enggak? Udah jadi? Oke, mantap. Belum sih? Ini lebih alami, boleh. Oke ya. Nah teman-teman, setelah kita belajar tadi pertama mengenali AI, ya kemudian bikin teks, udah bisa bikin teks promosi sekarang? Bisa? Bisa. Kemudian bikin gambar promosi bisa? Bisa. Bisa pakai template bisa, di Canva bisa. Ya, kalau misalnya mau bikin sendiri pakai AI juga bisa. Ya. Bikin video, nah nanti kita next berarti tugas selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Kalau kita bikin video bisa? Bisa. Ya, kalau kita bikin video nanti ya kalau ada umur, ya nanti kita bikin video tentang AI-nya. Di next pertemuan selanjutnya. Ada yang ditanyakan teman-teman hari ini? Alhamdulillah tidak. Kalau tidak Bapak nanya berarti ya. Oke, gimana Aul? AI bisa jadi Oke, pertanyaan yang bagus. Sip. Tepuk tangan dong yang nanya dulu ya. Nah, AI apakah bisa Pak menggantikan pekerjaan manusia? Bisa atau tidak? Bisa. Hari ini banyak yang di PHK gitu kan. Pekerjaan kenapa kita sekarang bikin roti? Bikin roti kalau manusia ditumbuk dulu, digiling dulu. Kalau di AI langsung masukin mesin, tunggu waktu beberapa menit jadi roti. Jadi lebih mana? Mending manusia apa AI digunakannya?
Kalau kita sebagai perusahaan, kalau kita sebagai owner yang punya perusahaan, lebih mending pakai manusia atau pakai AI? Waktu lebih efisien, ya kan? Kemudian kalau manusia ada capeknya, ada izinnya, ada sakitnya enggak? Enggak ada sakitnya AI. Rusak ganti baru selesai. Manusia sakit harus ke rumah sakit, ada biaya banyak lagi tuh kan? Nah itu. Maksudnya macam apa? Tapi tidak semua pekerjaan bisa digantikan dengan AI. Terus bagaimana dong kita nanti kerja udah nggak ada kerjaan? Itu gimana kalian? Kalau kalian mau bersaing dengan AI pasti bisa. Apa pekerjaan yang tidak bisa digantikan AI? Jadi guru itu nggak bisa digantikan sama AI. Jadi ustazah nggak bisa digantikan AI. Pramugari ada robot pramugari ya. Jadi hati-hati bidang sekarang. Buat operasi itu udah bisa pakai AI, pakai robot, ya. Operasi loh, ya. Operasi itu udah bisa pakai robot sekarang. Ya, jadi kita juga harus cerdas memilih apa tujuan kita, cita-cita kita nanti. Polisi, sekarang polisi juga udah luar biasa kan ya. Lebih baik pakai polisi AI katanya. Kemarin udah beli tuh di Cina itu udah pernah Bapak lihat videonya. Di Cina itu udah ada polisi robot pakai AI. Jadi dia bisa nangkep maling sendiri. Namanya bola tuh, kalau teman-teman pernah lihat ya, bola polisi namanya. Dia tinggal dihidupin, itu maling mau mana dikejar. Ya, udah ada jaringnya buat nangkep. Jadi dia udah nggak repot-repot manusia buat ngejar-ngejar nangkep polisi dan nggak usah. Gitu. Itu ya. Pertanyaannya bisa nggak menggantikan? Bisa. Terancam nggak manusia? Terancam. Kalau manusia tidak mau belajar, kalau manusia tidak mau berkembang, gitu. Ya kita kalau misalnya bagian finishing, nah manusia itu masih belum bisa buat kayak membersihkan yang benar-benar dalam QC misalnya kan. Intinya ada pekerjaan yang tidak bisa digantikan sama AI sampai kapanpun. Kayak jadi guru bisa nggak AI ngajar? Bisa AI ngajar, bisa kan? Kita Bapak itu belajar banyak ya, tapi tidak bisa AI itu punya perasaan, ya bisa toleransi lah dan segala macam. Tapi kemungkinan di 2060 tuh AI itu sama seperti manusia, dikasih perasaan, dikasih otak pikiran, itu lagi di project sekarang. Ya, awalnya AI itu cuma bisa ngitung 1, 2, 3, 1 sama 1. Kalau AI pertama itu apa? Kalkulator. Ya, itu AI kan bisa gitu tiba-tiba tuh jadi hasilnya berapa. Setelah itu sekarang kita udah ada hasilnya. Pokoknya fase paling gilanya nanti AI itu di 2060. Kalau masih ada ya 2060 berarti kurang lebih ada di 25 tahun ke depan. Ya, itu nanti di 2040 aja AI itu sudah berkembang bisa seperti apa ya? Pokoknya dia udah bisa mengerjakan tanpa harus kita pantau lagi. Di 2060 dia udah punya perasaan. Ya, ini project ya. Apa? Bohong berkoalisi silahkan dibuktikan aja nanti ya. Tunggu kalian di 2060. Bagaimana rasanya nanti hidup bareng AI. Jadi AI itu kalau disenggol baca oke tuh ya. Kalau sekarang kalian ada robot mau dikeplak gimana nggak akan respon dia karena belum dikasih perasaan. Nanti akan kalau macam-macam wah dia ketemu ngomongan ulang keplak lagi. Bahkan udah ada sekarang, udah ada kalau kalian cari di Cina, terus di Amerika kalau nggak salah. Kalau dia dipukul, dia bakal mukul balik. Pakai sensor, tapi masih pakai sensor. Ada robot yang buat tinju ada. Jadi kalau tinju dia tinju balik gitu kan? Tinju balik gitu. Itu celakanya juga sebenarnya. Ya, itu kekacauan yang bisa dibikin sama AI itu bahaya banget sebenarnya. Kalau kita tidak bisa menyikapinya. Semoga kita bisa menyikapi, kita jangan sampai ketinggalan ya. Dan kita sebagai anak milenial yang sekarang harus terus belajar. Oke, harus terus belajar, jangan sampai ketinggalan pokoknya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan terakhir yang mau nanya? Oke. Menurut Bapak kira-kira AI ada dampak buruknya nggak? Soalnya kan zaman sekarang ada yang suka nyalahgunain AI. Oke, pertanyaan yang bagus, tepuk tangan dulu. Oh, ulang pertanyaannya. Pak, AI sekarang bisa nggak disalahgunakan? Sangat bisa sekali.
Ya, bahkan penipuan sekarang banyak yang pakai AI. Kalian lihat yang kemarin yang berita terbaru itu, kalau kita ya, misalnya ada COD nih, kita beli sesuatu, kita transfer, ada kan tuh bukti dana kan, transfer dana, itu bisa nggak diganti? Bisa, kalian masukkan aja gambar tersebut ke ChatGPT, tolong ganti namanya, tolong ganti nominalnya, jadi dikirim. Ayo transfer ke orang, itulah kehilangan uang. Makanya kita sekarang hati-hati banget. Kalau ada yang pencet link langsung darahnya kesedot, ada kan? Ada. Itu dalam jargon AI. Ya, makanya AI itu kalau misalnya kita gunakan dengan tidak baik sangat bisa sekali. Gitu. Makanya ada etikanya, etika menggunakan AI itu ada aturannya. Gitu ya. Nanti insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas itu dan juga nanti tugas-tugas yang lain. Ya. Silakan teman-teman, ada lagi cukup? Nah, jadi bisa ya, kita sebagai manusia harus cerdas, jangan sampai kita tertipu sama kejahatan-kejahatan tersebut. Oke, kalau sudah, tugasnya nanti silahkan dikumpulkan ke Bapak, yang tadi gambar poster ya, silahkan dikirim ke Bapak. Terus juga bikin grup deh, Zak, bikin grup office ya Zak. Ya, biar nanti tugasnya dikumpulkan situ aja, ya biar satu tempat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalau sudah kita cukupkan ya. Terima kasih untuk hari ini teman-teman semua. Bapak mau sebelum kita tutup, Bapak mau refleksi nih. Siapa yang mau menyampaikan ilmu apa yang kalian dapat hari ini? Siapa yuk? Sebelum Bapak tunjuk. Ada yang mau menyampaikan? Kalian belajar apa hari ini? Gimana perasaannya setelah belajar AI? Ada? Coba artis Bapak mau artis pendapatnya gimana? Belajar ilmu artis. Biasa, setelah belajar hari ini ilmu apa yang baru didapat, gitu, apa yang pendapat kamu? Bisa? Nama pelajaran hari ini yang baru didapat itu tentang AI. Oke, tentang AI. Terus? Oke, dibantu sama siapa tetangganya boleh? Apa yang didapat? Juga sama. Awal coba awal apa yang didapat hari ini? Oke. Yang awal rasakan setelah belajar ini, awal bisa tahu bikin video AI itu di VO3, bikin gambar, bikin posternya, terus kata-katanya, soundnya gitu kan. Terus juga emang ada data baik dan data grupnya dari AI, dan nggak tahu nanti kemudian hari kita bakal dimusnahkan oleh AI atau gimana. Jadi OPT ke sana apa gitu. Tapi juga kalau dari sekarang kita belajar sedikit tentang AI, mungkin nanti di kemudian hari bakal nggak terlalu jauh sama dunia modern. Yes, ya. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih. Ya, jadi ya kita harus bisa menyikapinya intinya ya. Alhamdulillah tapi jadi sedangkan yang lain kita pelajari lagi di pertemuan selanjutnya insyaallah. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Berapa menit?